Dengan kata lain, Anies Baswedan harus menerima konsekuensi itu bahwa dia dilekatkan dengan isu politisasi agama. Banyak juga orang yang melabuhkan dukungannya kepada Anies Baswedan karena aspirasi sebagai oposisi. Agenda FPI itu yang membesarkan organisasi mereka itu, dan mereka bisa mendapatkan mungkin saja benefit-benefit dari situ. Termasuk Habib Rizik, terutama dalam soal peristiwa KM 50. Ya bagaimana loh, anak-anak muda yang mungkin pegang golok saja mereka gemeteran, mereka dibantai. Dan dia harus menunjukkan komitmen dia, tidak menggunakan isu sara dan sebagainya, bahwa dihalang-halangi untuk beribadah, bahwa tempat ibadahnya digusur. Itu menyakitkan. Saling mengajarkan kepada kita perlunya empati, bukan hanya kepada agama sendiri, tapi kepada agama yang lain. Sobat Forum Keadilan, bersama saya Kilora. Hari ini kita akan membahas tentang Anies Baswedan, kaitannya dengan kelindahan isu politisasi agama. Kilora memang sengaja mengulas ini karena Kilora dapat curi-curi dengar, karena kayaknya sih memang jadi Anies Baswedan diusung sebagai capres dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Karena kabarnya memang ketika partai ini sudah saling cocok lah soal siapa yang akan jadi cawapresnya Anies Baswedan. Nanti kalau tunggu waktu kapan mereka akan deklarasi. Baiklah, Kilora akan membahas tentang siapakah Anies Baswedan. Ya harus kita akui bahwa Anies adalah seorang intelektual yang cerdas, dia pintar. Bukan karena sekolahnya, banyak orang sekolah di luar negeri tinggi-tinggi tapi ya biasa-biasa saja, tidak menggugah gitu. Tapi kalau Anies Baswedan, dia memang genuine. Gagasan-gagasan dia memang bisa menggerakkan orang, menggugah orang. Dan sebagai seorang pemikir intelektual muslim, Kilora meyakini bahwa Anies Baswedan adalah seorang yang inklusif, sekuler, dan pluralis. Dan Anies Baswedan tidak boleh secara etika menolak pandangan seperti ini. Karena apa? Karena dia adalah mantan rektor Universitas Paramadina. Universitas Paramadina itu kan didirikan oleh Cak Nur Khalis Majid untuk mengembangkan gagasan beliau tentang ide-ide pembaharuan Islam. Dan Anies Baswedan adalah rektor universitas itu. Tentu dia tidak boleh dong berseberangan dengan gagasan itu. Nah, perkaranya ketika Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan tiba-tiba datang ke markas FPI, lalu menyanjung-nyanjung FPI. Nah itu bukan saja Anda yang kaget, Kilora juga kaget. Loh kok begini? Seorang intelektual yang inklusif, kok tiba-tiba bersikap seperti ini? Tapi itulah politik. Dan sejak itulah Anies Baswedan sering dikaitkan sebagai pemimpin yang lahir dari isu politisasi agama. Dan kalau ditanya apakah benar terjadi politisasi agama di Pilkada DKI, ya benar. Apakah ada buktinya? Oh banyak orang yang melihat itu. Apakah Anies Baswedan terlibat? Oh itu kita tidak tahu. Tapi apakah dia mendapatkan manfaat? Oh ya jelas, dia menang. Dengan kata lain, Anies Baswedan harus legowo. Dia harus ikhlas menerima konsekuensi itu bahwa dia dilekatkan dengan isu politisasi agama. Ya memang pada saat ini ketika itu terus dilekatkan hingga dia ingin mencalonkan diri sebagai capres 2024, Anies kan membela diri bahwa lihat saja rekam jejak saya selama di DKI, tunjukkan satu saja apakah ada yang intoleran dari kebijakan saya. Ya memang tidak semudah itu ya, ini kan soal agama ya. Istri kita di rumah saja sekali sakit hati seumur hidup dia tidak percaya kepada kita, apalagi soal agama. Padahal sebenarnya pendukung Anies Baswedan itu tidak hanya dari kelompok fundamentalis, kelompok intoleran. Banyak juga orang yang melabuhkan dukungannya kepada Anies Baswedan karena aspirasi sebagai oposisi, karena tidak setujuan mereka terhadap pemerintah yang sekarang. Dan memang Anies lah satu-satunya calon presiden yang berasal dari kelompok oposisi. Nah, kita beralih kepada FPI. Ini adalah kelompok yang kita anggap sebagai representasi kelompok-kelompok fundamentalis yang berada di belakangnya Anies Baswedan. FPI ini kan sebenarnya ya, dulunya kan organisasi kecil-kecil saja ketika zaman Pam Swakarsa ya. Tapi mereka dari waktu ke waktu terus mendapatkan momentum dan terus membesar. Begitu juga dengan Habib Rizik, dia dapat momentum sekali itu pada peristiwa 212 itu. Namanya melambung, dia menjadi tokoh sentral di situ. Dan bahkan dengan percaya diri dia mendaku dirinya sebagai pemimpin umat Islam se-Indonesia, meskipun sepertinya tidak begitu populer julukan itu. Dan kalau menurut Kilora,
FPI itu sebagai ormas ya tidak bahaya-bahaya amat. Karena memang organisasi ini kan tidak membawa agenda tertentu yang membahayakan negara. Misalnya ingin mendirikan negara Islam, atau mendirikan syariat, atau khilafah, kan tidak. Agenda FPI itu yang membesarkan organisasi mereka itu. Bagaimana menjadi organisasi berpengaruh, dan mereka bisa mendapatkan mungkin saja benefit-benefit dari situ. Termasuk Habib Rizik. Dia juga kan bukan intelektual ulama yang membawa doktrin tertentu, kan tidak. Ya, dia yang umum-umum saja gitu. Dan ya mungkin keinginan dia ya bukan hanya menjadi orang yang berpengaruh. Kan banyak orang, kepuasan orang kan macam-macam gitu. Ada orang yang suka dielulukan gitu, tokoh yang berpengaruh. Ada yang suka lempar-lempar kaos, bagi-bagi kaos. Ya meskipun memang kalau FPI ini menjadi merasa besar dan merasa didukung oleh kekuasaan, ya wajar kalau banyak kelompok minoritas yang merasa terancam oleh keberadaan mereka. Karena mereka juga pernah punya pengalaman merazia, mempersekusi, ya kan, mengintimidasi. Tidak bisa disalahkan. Tapi bagaimanapun mereka ini kan ormas. Sebahaya-bahayanya ormas sebenarnya kan bisa mudah ditangani oleh pihak kepolisian. Ya kurang apa itu Hercules, mitosnya seperti apa? Nyatanya itu kecut juga ketika dia menghadapi polisi. Apalagi FPI kan sebenarnya kan banyak juga mendapatkan represi dari pemerintah, terutama dalam soal peristiwa KM50. Itu kejam itu kejahatan HAM berat itu. Ya bagaimana loh, anak-anak muda yang masih tanggung gitu loh. Ya mungkin pegang golok saja mereka gemeteran, mereka dibantai. Itu kan kejam sekali. Sehingga apa? Kilora ingin mengatakan bahwa wajar kita khawatir terhadap kelompok-kelompok intoleran ini. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan dan mempolitisasinya menjadi segregasi kelompok politik itu yang berbahaya. Seakan-akan bahwa Anies Baswedan selalu didukung oleh mereka yang intoleran. Seakan-akan melawan Anies Baswedan adalah sebuah tugas moral menegakkan kebinekaan Indonesia. Itu juga berbahaya. Dan ini juga adalah peringatan bagi Anies Baswedan. Kalau memang dia sungguh-sungguh ingin melepaskan stigma dirinya bahwa dia adalah pemimpin dari kelompok intoleran, ya dia harus berani tegas, dia harus berani ngomong kepada pendukungnya bahwa ini loh ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dalam berkampanye. Dan dia harus menunjukkan komitmen dia, tidak menggunakan isu SARA dan sebagainya. Kan itu yang sepertinya belum pernah kita dengar dari ucapannya Anies Baswedan selama ini. Dan itu tidak cukup hanya dengan mengatakan, oh lihat saja rekam jejak saya selamat. Tidak bisa, itu harus diucapkan, harus diomongkan, harus tertulis agar orang bisa menagih. Kecuali memang Anies Baswedan memang nyata memanfaatkan isu politisasi agama. Ya itu kita lihat saja nanti. Ini juga kritik buat kita yang mayoritas ya. Bahwa kita jangan sibuk membela diri kita, tapi tidak mau menyisakan empati kita kepada yang beragama lain gitu. Bahwa menjadi minoritas itu nggak enak. Bahwa dihalang-halangi untuk beribadah, bahwa tempat ibadahnya digusur, itu menyakitkan. Karena bisa jadi kita mayoritas di sini, di tempat lain kita mungkin minoritas. Bayangkan ya, jika para pemimpin agama kita saling mengajarkan kepada kita perlunya empati, bukan hanya kepada agama sendiri, tapi kepada agama yang lain. Saya kira kita tidak akan perlu lagi memperdebatkan soal-soal seperti ini. Sampai ketemu lagi.